peluangnya untuk 2024 seperti apa? Iya. Yang berkembang. Pastinya PSI kan itu presidennya kayak gimana sampai sejauh ini? Kelebihannya dulu boleh? Kelebihan dulu. Boleh ya, oke. Iya, jadi Mbak jangan kelebihan, udah cantik banget. waduh, ini bikin meleleh ya. Jadi terakhir kemarin kita sudah mengeluarkan 15 nama rekomendasi untuk kandidat calon gubernur. Oh, 15 ya? 45. PSI ini kayaknya kurang suka sama Anies itu kenapa? Ya mohon maaf ya, sekarang belanja lem Aibon 500 miliar. Ya. Oh come on. Ganjar itu seperti apa bagi PSI? Challenge pertama untuk di UP, Husin Sembiring, Helmi Hasan. Ganjar Pranowo, Calon presiden. Jokowi, Saya melihat figur Pak Jokowi itu Maharani, Ucu Luhut. Luhut Panjaitan. Ucu. Habib Rizik. Loh, beda solusinya. Jumpa lagi di Forum Bengkulu. Aduh, saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini rame terus ya? Rame. Anggap aja rame. Rame. Soalnya di Bang Bengkulu tadi rame om. Ya. Masih jumpa lagi kita di Forum Bengkulu. Forumnya Sekendak nyobain. semaunya aja. Karena di sini, nah ini spesial lagi om. Kita nih spesial terus di Forum Bengkulu ya. Spesial ya. Narasumbernya ya jujur aja, kalau kemarin lingkup lokal ya, orang keren-keren. Dan sekarang untuk pertama kalinya di Forum Bengkulu kedatangan. Tolong jaga tatapan matamu, bro. Hah? Tolong jaga tatapan matamu. Saya kan ngeliat om, tapi agak kesini dikit. Udah tokoh nasional pertama di Forum Bengkulu yang hadir di sini, Ya. cantik pula lagi. Subhanallah. Ya, mau saya godain gayanya siapa? Ini Yung. Siapa Raja Gombal itu? Ini Cagur. Denny Cagur. Pintar kok kameramen ini ya. Enggak, Mbak. Saya ngeliat Mbak lupa semua jadinya. Sudah jangan lama-lama. Aku Jangan. nggak sabar pengen promosi Mbak ini. Oh iya. Sisnya ini. Ini Sis Dea. Ya, lengkapnya nanti kita tanya sendiri. Oke. Beliau ini dari Sekjen, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Pusat. Nah, Senayan, Jakarta. Jakarta. Bukan Kajarta ya. Insya Allah. Dari TikTok tuh Kajarta. Iya. Dan kita juga minta terima kasih banyak sama Bung Yogi. Ya, Bung Yogi. Bung Yogi karena Anda untung juga. Hari ini kami Masuk podcast ke aku. ada Beruntung dia. sekjennya. Iya. Benar. Pasti pada penasaran ini ya, terutama ya mungkin kita sadar diri ya, belum lingkup nasional ya. Tapi untuk lokal, Mbak Sis Dea. Ya. Saya udah janjian tadi manggilnya Sis Dea. Di lingkup lokal, Siap. Mbak nanti ditonton gubernur, wali kota, dan politisi, bupati, ya, anggota dewan di Bengkulu. Nah, jaga-jaga omongannya Mbak ya. Ini warning nih saya. Oke, mungkin pertanyaan pertama mulai Mas Bo dulu deh, yang bawa. Saya ini penasaran sama Sis Dea ini. Ini kan saya tengok ada gelar doktor ini ya. Iya. Ini kan daya tarik tersendiri. Dokter. Ya, masih muda, sudah doktor, SHMH. Koreksi dikit SHMM. Oh, SHMM. Oh, MM. Sorry, maklum. Saya bacanya tadi pengacara. Mana pengacara? Pengacara. Pengacara? Iya. Advokat. Kayak apa Pradi? Kayak apa Pradi? Pradi. Bro, kau kaya kan? Berarti Harus senior ditanya dia. lagi nanti. Teman saya. Senior dia. Ini advokat juga, Mbak. Sampingannya entah utamanya nggak tahu saya. Berarti advokat juga. Saya lebih dikenal wartawan dan Mbak Sis Dea juga saya lihat tadi Om di sini presenter juga dia. Pada zamannya. Pada Pada zamannya. zamannya. Sebelum Masehi, sesudah Masehi. Nah itu dia. Pertanyakan.
Jadi maaf ya Bung Yogi, Bung agak tersisihkan ini. Karena ada yang lebih menarik hati kami. Tapi tenanglah, kalau bahasa Jawa itu nyabab ya saudara. Nyabab nanti kesampaian gitu. Siap. Ini salah satu privilege jadi perempuan sendiri di antara para laki-laki. Benar. Tapi beneran cantik kan, bukan cantik sendiri kan? Ya. Tidak bisa berkata apa. Soalnya itu konten berbahaya. Dewasa. Lengkapnya Dr. Dea Tunggaisti tadi ya? Iya. Ya. Pernah jadi sekarang pengacara ya, model, politikus. Iya banyak kok. Sis ini banyak ininya, banyak bisanya. Ular bang, bisa. Hah? Ular. Bisa. Oh bukan. iya betul. Banyak pacaknya, pacak galuh. Pacak galuh itu masih Bengkulunya bisa semua. Bisa semua, alhamdulillah kalau bisa dibilang bisa semua. Sebetulnya bukan bisa semua, tapi saya pingin, mohon maaf kalau dibilang klise ya, tapi saya selalu pingin bagaimana caranya bisa berguna buat, paling tidak buat diri saya sendiri, buat lingkungan saya, syukur-syukur berguna juga buat orang lain. Jadi kalau kebanyakan barangkali perempuan memilih posisi sebagai ibu rumah tangga, posisi yang sangat baik sekali gitu ya, tetapi mungkin dia akan berguna bagi lingkungan keluarganya saja. Betul. Gitu ya. Tapi mungkin saya punya energi sedikit lebih sehingga saya pengen memperluas guna gitu ya, kira-kira apa talenta yang Tuhan kasih barangkali gitu untuk lebih bisa bermanfaat lebih banyak orang. Itu sih sebetulnya tujuannya. Itu ya. Tapi kita nggak bahas soal artisnya apa ininya ya. Kita bahas soal PSI 2024. Yes. Nah, ini kebetulan sekjennya. Tanpa berlama-lama untuk nasional. Nah, tapi Bang Yogi dulu dah. Bung Yogi dulu kita tanya. Ya, kita kenalin dulu. Ya. Ini namanya Bung Yogi Bung Yogi. Pramadani. Beliau ini tokoh muda Bengkulu yang masih muda, sudah jadi ketua partai tingkat provinsi. Memang kalau kita tengok luar biasa kreativitas PSI di Bengkulu itu. Tadi ada yang muji itu, banyak gambar masuk di pinggir jalan, di tengah jalan itu. Ini kreatif ini kata orang kan, partai PSI ini kan. Jadi nggak lagi main ketua apa tapi dia kolektif kan. Ini perlu dicontoh partai lain biar tidak ada monopoli kan. Kan gitu. Jadi Bung Yogi ini insya Allah maju DPR RI ya, informasinya. DPR RI. Ya. Insya Allah. Nah, tapi kan ada syarat. Kalau di sini kan belum tentu. Ya kan PSI nasional harus ini dulu ya. Lolos dulu ya ini. Ngobrolnya di sini belum tentu DPR RI. Karena pasti kita tanyain. Ya kan? Kenapa? 2024 itu kan ada pemilihan gubernur, ada pemilihan wali kota, ada bupati, padahal nanti kita tanyain lengkapnya sama Bung Yogi. Ya. Beliau ini udah berpartai sejak 2021. 2021 ya? Baru 1 tahun setengah. Langsung di PSI pertama kali. PSI langsung pertama kali. Sempat nyalon ini kemarin. Bupati. Oh ya, sempat nyalon bupati Bengkulu Selatan. Independen ya? Independen dulu ya. Itu umur berapa kemarin itu? Nyalon? 25. Pas banget waktu itu. Luar biasa. Jadi pendaftaran tanggal 21, Berani, ya? 25. Politikus sejati ini berarti. Iya. Belum udah berani gitu. Kamu umur berapa kamu coba? Saya 19. Kamu nggak berani. Pasti mau ngomong sisanya. Itu Bu Yogi tadi ya. Ya. Nah, ini kita ngomongin nasional dulu nih. Karena belum pernah, ini baru pertama kalinya. Betul. Mbak lagi. Sis Dea. Mbak Sekjen. Secara nasional PSI peluangnya untuk lolos ini dulu ya. Iya. Karena kita tahu kemarin PSI di awalnya yang pemilihan kemarin ya. Iya. Dia tidak lolos. Tidak lulus PT. Iya. Iya. Belum lolos. Belum lolos, tapi Iya. udah sempat masuk ini kan Iya. untuk pemilihan kan. Iya. Sudah. Peluangnya untuk 2024 seperti apa? Iya. Yang berkembang. Kita banyak belajar. Kemarin kita menelan pil pahit lah, kurang lebih gitu ya. 2019. Sepahit apa ya? Pahit sekali. Coba minum kopinya dulu baik nggak? Partai PPS ini baru didirikan 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun lalu. Jadi benar-benar persiapan untuk pemilu 2019 itu tidak sampai 2 tahun. Oke. Bayangkan kita anak muda yang pada saat itu syarat untuk bergabung di PSI tidak boleh bergabung dengan partai lainnya sebelumnya. Jadi betul-betul harus anak muda, umurnya di bawah 40 tahun, belum berpengalaman bikin partai,
harus menyiapkan partai yang betul-betul baru dan harus ikut pemilu dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi kebayang persiapannya, hektiknya luar biasa. Kita menyiapkan administrasi pasti, merekrut anggota sampai ke bawah. Bersamaan juga kita sudah harus pemilu. Benar. Harus kampanye, harus fundraising lagi kan, cari uangnya. Jadi ya within short period of time gitu ya. Itu apa artinya, Pak? Kami orang Apa ya? Bahasa Inggris agak lemah masalahnya. Saya kira bahasa Jawa. Kita harus tahu. Jawa. Penonton kita ini ada yang di Ketaun situ, Di Ketaun dengan situ. pedalaman. Tolong dipertegas tadi, maknanya apa? Terjemahnya. Nah, Ya. iya, jadi dengan waktu yang sedemikian singkat, kita harus melakukan begitu banyak hal sehingga sebetulnya walaupun itu pil pahit, tetapi kita tetap berbangga hati karena kita mendapat 1,9%, setengah daripada kebutuhan parliamentary threshold. Ditambah kita bisa mengantarkan 72 anggota dewan di tingkat provinsi dan kota pada waktu itu. Luar biasa itu. Jadi bagi kami walaupun itu mungkin belum maksimal seperti yang kita harapkan, tapi itu udah yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam waktu 2 tahun. Nah sekarang artinya kan kita punya persiapan jauh lebih panjang. Kita belajar yang lalu itu kira-kira apa sih yang paling berat gitu ya, yang membuat kita faktor terbesar kekalahan kita tuh apa? Ternyata nomor 1 itu adalah kita kekurangan struktur yang baik. Yang kedua, kita kekurangan caleg yang baik. Bayangin nih Mas bro, Mas Iya, sama ketemu gue nih, ketemu nih. Pas itu. Mas tepat loh ya Mas bro. Kita punya 1 kursi jadi di Sleman. Suaranya cukup untuk 1 kursi, tapi orangnya nggak ada. Karena nyalek. Calegnya kosong, daftar calegnya. Jadi orang Tapi pilih. suara partai ada ya? Iya, dan dapat kursi lebih malah. Di Jogja. Di Jogja, di Sleman. Saya punya temen itu dulu di Jogja itu dia PSI juga. Aduh namanya Kamu mau ngomongin kau pernah di Jogja kuliah ke sana? Enggak, ya saya kan pernah di Jogja Om. Ada temen orang PSI juga. Artinya kalau dia PSI di Jogja itu dapat dia. Kalau dia nyalek putus dapat tuh. dia taruh namanya di situ, ya ini dia gitu. Nah, dan ternyata yang seperti itu terjadi di hampir beberapa tempat. Kalau kita punya saksi, hitungan kita barangkali 5 tempat Mas kejadian seperti itu. Bayangin, suara partainya ada, dapat kursi, 5 kursi loh. 5 kursi. Di daerah yang berbeda-beda, tapi nggak ada orangnya. Nggak ada Satu orang. nggak ada orangnya. Jadi PR kita terbesar jadi harus melengkapi caleg-caleg. Caleg-caleg juga. Semuanya harus lengkap. Kedua, belajar dari kemarin juga, ternyata kita harus mengamankan suara kita nih. Kita harus punya saksi di setiap TPS. Iya. Nah, itulah yang lagi kita bangun. Kita akan bangun seperti lembaga saksi. Kita akan namakan dengan Pasukan Solidaritas Indonesia. Jadi itulah kira-kira apa sih bedanya 2019 dan 2024 bagi PSI gitu. Yang terbesar itu akan menjadi kekuatan buat kita nantinya. Nah sekarang itu kayak Jadi, gimana jadinya ya? Kalau menurut kitab Sekendak Mewah ya, Mbak, yang pernah saya baca itu kan PSI itu ada 2 yang buatnya kuat itu. Nah, Jadi pengamat sebentar ya. Yang pertama itu dia membangun kritisisme. Nah inilah yang mencuri simpati masyarakat kan. Terus yang kedua dia konsisten dengan keindonesiaan. Nah ada 3 sebenarnya, Mbak. Yang satunya, yang ketiganya itu anak muda. Iya. Jadi 3 inilah. Jadi wajar kalau dia tuh dipilih masyarakat meskipun nggak ada orangnya, karena bisa meraih simpati. Itu menurut pengamat politik Profesor Wibowo. Bentar dulu. Dia kalau jadi host agak gelap. Tiba-tiba jadi pengamat, silau. Nggak, kita kan sama-sama ngamati ya. Itulah 3 isu lah yang menurut saya buat PSI itu bagus gitu. Anda menanggapi ini, komentarin soal apa ini tadi. Ya ditanggapin aja. Iya. Kekurangannya ya pertama mungkin modal. Karena tidak semua anak muda itu sudah beruang. Betul tidak? Iya. Ada yang ini kan terus Tidak beruang. Kalau beruang ada di belakang. terus apa namanya ya masih baru tadi. Tapi untuk Jawa, Jakarta mereka konsisten mengawal isu-isu strategis. Itulah yang disebut dari kritisisme gitu. Membangun kritisisme itu. Nah kelemahan tadi itu Mbak, gimana anggapinya? Kelebihannya dulu boleh? Kelebihan dulu. Boleh ya, oke. Iya, jadi Mbak jangan kelebihan, udah cantik banget. waduh, ini
sedikit meleleh ya. Ya, kita akan tetap fokus untuk bermain di isu nasional itu pasti gitu ya. Tetapi kita juga harus mulai menyeimbangkan nih. Ternyata membangun struktur tadi, sometimes kalau kita berteriak terlalu keras di isu nasional itu tuh nggak balance. Nah, jadi sekarang kita agak lebih mulai mature gitu ya, lebih agak dewasa sedikit, matang sedikit, mencoba mengkritisi, tetapi barangkali bisa dilihat-lihat gitu ya, model PSI sekarang mengkritisi itu memberikan solusi. Jadi kalau dulu dibilang, waduh nih anak muda teriak-teriak gitu ya, sometimes agak nyinyir gitu. Nah, kita mencoba pola kritisi yang berbeda. Jadi kita akan tetap vokal, tetapi kita coba memainkan pendekatan lain dengan memberikan solusi-solusi. Terima kasih tadi kalau dibilang kita partai anak muda. Saya objektif Iya. itu. Iya. Memang itu dikenalnya. Terus saya ngefans sama Giring gitu. Siap. Jadi lagu-lagunya itu Laskar Pelangi itu kan hafal kita. Sekarang hafal. Jadi ada ruang tersendiri di hati saya bagi Bang Giring itu. Siap. Terima kasih, saya sampaikan salamnya buat Bang Giring. Ya. Kan pernah ke Bengkulu kemarin ya? Ya. Pernah. Oh, sudah Waktu ya. mendukung Pak Gup dulu. Betul. Anda ini lagi sama PSI ngomong ngefans sama Giring. Kemarin sama Hafal nggak Dewa. lagunya coba kau? Kemarin sama Dewa ngomongnya Madu 3. Nggak bagian aja. Itu tadi ya benar. PSI dikenal dengan partai anak muda, ya kan? Nah, sekarang ya mungkin di Bung Yogi dulu ya, saya tanya. Bung Yogi, itu kan tantangannya tadi ada kelemahannya itu, apakah figurnya yang nggak ada apa ini. Nah, untuk Bengkulu sekarang, Betul. itu gimana strategi dari Bung Yogi sendiri? Ya sebenarnya. Bro, sebentar. Tadi aku tengok fotonya cantik-cantik di jalan itu. Dari mana? Yang di poster tadi itu. Pasti Nah, itu daya tarik bro, situ, jangan salah gitu. Iya. Aku bolak-balik 2 kali tadi kan dengan foto terus tengok ini ya, gitu kan. Boleh lah ini kreatif orang ini gitu kan. Benar-benar. Nah, itu strateginya bagus itu mencuri Terima perhatian. kasih. Iya, tapi jangan ngomong itu dulu lah. Nomor HP-nya tolong kasih. Itu di belakang layar. Di belakang layar. Oke. Jadi mungkin menjawab sedikit tadi ya, menyambung dari pertanyaan itu tadi. Untuk kondisi PSI Bengkulu saat ini memang sudah cukup optimal menurut saya, karena kurang lebih saya diberikan amanah menjadi ketua PSI ini 1,5 tahun, Maret 2021 sampai sekarang, kurang lebih 1,5 tahun. Dengan peninggalan waktu itu mungkin cuma tersisa kurang dari 10 anggota. Artinya pengurus nggak ada, anggota nggak ada, semuanya kita kan mengalami kekalahan, jadi mungkin trauma lah di sini. Ya. Kosong, semuanya kekosongan, tapi dapat kepercayaan dari DPP, kita bangun dari awal. Artinya membangun itu kan benar-benar harus dari fondasi, kita nggak bisa langsung bangun tiangnya atau atapnya, nggak bisa. Kita pengen lihat rumah itu cepat jadi nggak mungkin dong, harus kita bangun fondasi dulu. Saya fokus ke membangun fondasi. Tahap awal kita bangun fondasinya, mendapat bagaimana PSI dikenal di Bengkulu, kita dapat pengakuan minimal sama pejabat-pejabat, nah sedikit lah seperti itu. Dan alhamdulillah dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan, sedikit-sedikit itu mulai. Orang mulai tahu. Saya setiap hari pakai baju PSI waktu itu, memang pakai baju merah pede, terus. Setiap luar hari, biasa pedenya, Pak. kemanapun, kapanpun itu, PSI. untuk mengenalkan. Itu tahap awal. Kemudian langkah kedua, saya mulai membangun infrastruktur DPC, sama anggota. Kemudian juga untuk melengkapi verifikasi kan itu tuh. Dan alhamdulillah itu sangat panjang perjuangan itu, hampir 1-6 bulan terakhir ini. Dan hari ini puncaknya. Saya rasa DPW PSI Bengkulu bisa menyatakan bahwa kami sangat siap untuk menghadapi verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Apalagi dengan kedatangan si Sekjen ke sini memberikan motivasi, memberikan support dan kekuatan, itu menjadi optimisme lagi untuk kami. Nah, kalau masalah poster jalan tadi, sebenarnya kita itu berpikirnya sederhana ya. Berpikirnya sederhana, ketika saya diminta untuk pelantikan, untuk Kopdarwil, itu kan sebenarnya seremoni ya. Itu kan nggak wajib sebenarnya, mau mewah atau enggak itu bebas. Yang penting kan substansinya jalan. Tapi saya berpikir begini, kalau partai lain, saya nggak nyebut merek ya, partai lain yang bisa memasang baliho itu hanya orang-orang yang memiliki keuangan. Orang-orang yang memiliki keuangan dan jabatan tinggi, otomatis ya ketua dan lain-lain. Sehingga yang lain selalu dijadikan kendaraan. Selamanya inilah yang berjalan. Sedangkan nilai-nilai yang saya perjuangkan, balik waktunya Bupati maupun sampai sekarang, adalah bagaimana membuat peluang baru bagi semua orang. Artinya bagaimana semua orang itu bisa melihat, oh ini saya diperlakukan sama. Makanya
kasih kesempatan kepada seluruh pengurus DPW PSI Bengkulu sama DPD, kita cetak 200 baliho. Kita biayain, silakan kirim foto terbaik. Saya lihat tuh foto terbaiknya nggak baik juga, gitu kan? Nggak baik juga. Tapi ya sudahlah kan gitu kan. Ada yang bagus, ada yang hitam, ada yang cantik, ada yang jelek. Ya kita memang penuh dengan perbedaan. Tapi di situ kita pengen menampilkan bahwa di Bengkulu ini PSI punya pengurus, terus kemudian di sini ada tua, ada muda, macam-macam lah, macam-macam. Itu yang pengen kita tampilkan, bahwa politik itu asik asal jangan baper. Mungkin begitu ya, Mas Bro. Di sini memang ruangannya itu lulusan mana dulu? Ngomongnya udah lancar banget. Iya. Kalau Nggak jadi kita apa lagi ngajar. ini karena pengalaman kan, karena pengalaman yang sudah terus menerus menuntut kita untuk melakukan ini hampir setiap hari juga kan. Di situ. Kuliah di? Saya kuliah di Trilogi Jakarta. Jakarta. Wajar loh. Intinya lancar. Kamu udah pantas jadi ketua partai tingkat provinsi. Lulus kan kuliah? Tahu kenapa saya nanyain kayak gitu? Karena ada yang di sebelah sana nggak lulus. Ya? Sampai sekarang udah lulus dan dosennya udah pada bilang semua bosan melihatnya. Ya. Sebenarnya itu menjadi sebuah sejarah kenapa Bung itu muncul. Oh gitu. Jadi ketika saya maju calon Bupati Bengkulu Selatan, saya gandeng wakil saya itu Dr. Suheman Majid, SK, AK, MCK, panjang sekali. Ketika saya gandeng dengan nama saya cuma Yogi Pramadani. Mau minta satu nggak bisa juga. Saya bilang ini gimana ini ya? Ya udah, pakai nama Bung. Itulah sejarah Bung itu. Karena saya background pengusaha. Otomatis saya dari keluarga yang benar-benar biasa. Saya kuliah karena beasiswa. Jadi di semester 7 saya melakukan bisnis, harus juga menghidupi adik-adik saya dan lain-lain. Sehingga itu harus membuat saya sibuk banget. Terus bisnis itu sibuk banget sampai saya nggak bisa kuliah lagi. Tapi insya Allah tahun ini doakan kita wisuda. Karena adik saya udah wisuda. Jadi belum tamat. Ya sama dong. Sama. Itu tadi tuh nyindir saya gitu. Kau pikir nyindir kamu nyindir saya. Ternyata kan masih muda om. Kan udah. Kalau saya sama dokter. Jadi beliau ini nyalon bupati itu wakilnya Pak Suirman Masid, akademisi, dosen Yarsi. Karena waktu beliau nyalon bupati Bengkulu Selatan calon independen dulu, itu saya sampai jadi tim suksesnya. Waktu masih kuliah. Oh iya. Itu Pak, kita banyak histori Pak di Bengkulu Selatan itu. Iya, beliau ini memang sama narasumbernya punya sejarah. Kemarin sama Bang Musin punya sejarah dikejar preman katanya. Bang Musin ini kan advokat juga enggak? Oh iya. Jadi dia membela ini. Cuma yang ada agak naasnya dia kan waktu wawancara Patriana Sosialinda, wakil wali kota dulu, ya, dia juga nyalon wali kota kemarin kan. Nah, dia wawancara, ternyata punya sejarah sama Mbak Linda, Ayu Linda kalau bahasanya, kakak perempuan kalau Ayu itu kan. Benar. Nah, sama Ayu Linda ini, dia waktu jadi wakil wali kota sering di demo dia. Demonya ya. Jadi Mbak, untung Mbak di Jakarta. Sis dia untuk di Jakarta. Kalau sis di sini dia demo. Enggak ngomong-ngomong Mbaknya tadi ngomongnya agak medok, asli mana sih? Saya lahir di Solo. Solo. Monggo. Saya Karanganyar. Tangga gitu. Cocok gitu ya. Bentar bro, promosi sedikit. Ya. Jadi saya Kemarin Magelang. Jadi saya Mbak, buyut saya, nenek saya itu lahir di Sragen, Tawangmangu, Karanganyar daerah situ Mbak. Orang tua saya Teran ke Bengkulu Utara situ, lahir saya tahun 84. Jadi masih sesekali pulang ke Karanganyar. Keluarga masih yang ada Tawangmangu tahu kan? Ada air terjun 1000 itu. Ada Candi Suko. Nah itu daerah nenek moyang daerah saya. kekuasaan ya. Nenek moyang. Masih banyak keluarga di sana nggak? Nah, di sana semua ya. Oh gitu. Nah, Cocok lah. Calon-calon pemilih PSI itu di sana. Langsung. Enggak, itu panjang lebar cerita maksudnya apa? Terus jenengan teng mriki niki pripun cerita? Saya ini baru mau bilang ya, di profilnya Sis Dea ini pasangan Nevio Parodi. Sorry ya, sudah sold out. Enggak ada masalah. Oh, sehat suaminya. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Anak udah berapa? 2. 2 ya. Udah 2 om. Om anak 1. Satu. Saya ini banyak anak. Balik ke Sis Dea. Yang kita tanya nih. Tadi udah persiapan untuk PSI 2024. Artinya masih stempel bahwa oh ini partainya anak muda, terus apa yang
3 tadi ya. Ya. Nah, ada 3 tadi, saya yang ingatnya cuma 1 itu. Sekarang soal nasional selain persiapan untuk pemilihan legislatif ini, pastinya PSI kan untuk presidennya kayak gimana sampai sejauh ini? Kita punya namanya Forum Rembuk Rakyat. Rembuk Rakyat itu kita sudah mulai dari awal tahun, kira-kira dari Januari. Kita minta teman-teman kita semua DPW kemudian DPD mencari aspirasi dari daerahnya masing-masing. Jadi seluruh Indonesia itu mengumpulkan nama, setor nama, dan kita screening gitu ya. Maksudnya kita screening itu apa, Mbak? Iya, screeningnya dalam arti 1, sesuai atau tidak dengan DNA PSI. Nomor 2, kemudian kita lihat dari jumlahnya, karena nggak mungkin juga kalau yang hanya tersebut 1 atau 2 kita masukkan kan, nanti kan yang milih jadi bingung ratusan gitu. Akhirnya kita dapat 9 nama terbesar. Nah, siapa aja tuh? Salah satunya barangkali mungkin 3 besar ya, karena ini votingnya masih berjalan, bro. Nanti dicek ya di psi.id, siapa aja boleh ikut voting, yang penting harus masukin nick. Jadi one nick one vote gitu. Votersnya masih terus berjalan dan insya Allah kita mungkin akan tutup menjelang ulang tahun PSI nanti di 17 November. Keren juga ya. Itu untuk presiden ya? Presiden. Keren itu. 9 nama. Jadi 9 nama deh. Insya Allah hafal ya. Nanti bantuin ya kalau lupa ya. Yang pasti 2 Sri Kandi kebanggaan kita. Jadi ada Mbak Naswa Shihab. Kemudian ada satu lagi Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani masuk radar juga ya? Masuk. Lalu yang beberapa minggu ini saya pantau tertinggi ada posisinya Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ya? Iya, lalu ada Pak Erick Thohir. Bukan karena satu daerah sama sampean Pak Ganjar. Yang milih se-Indonesia ini Mas. Iya, siapa aja boleh milih. Dan saya pengen Mas Bro ikutan milih deh. Coba kita lihat. Ada di apa tadi? psi.id. psi.id. Forum Rembuk Rakyat. Forum Rembuk Rakyat. Nanti kita pilih situ. Nah, lalu ada juga Andika Perkasa, kemarin deklarasi. Rombongan Rustam deklarasi. Iya. Bara api ya. Andika Perkasa presiden. Kita. Lalu ada Pak Ridwan Kamil. Lalu ada Pak Emil Dardak. Lalu ada Pak Mahfud MD. Satunya Pak Tito Karnavian. Pak Tito juga masuk. Iya. Pak Mahfud nggak masuk. Pak ini nggak masuk. Siapa? Sigit. Ini. Siapa? Mohaimin. Bukan. Prabowo. Tidak masuk. Nggak masuk. Tidak masuk. Nggak dimasukkan apa sengaja dihilangkan? Sebentar. Karena biasa bahasa hilang menghilangkan kerjaan. Ini kan sempat kemarin heboh soal 3 periode. Pak Jokowi nggak masuk lagi. Kita judulnya justru mencari pengganti Pak Jokowi. Rembuk Rakyat mengganti Pak Jokowi. Karena kita tahu ya sekarang bagaimanapun juga konstitusi kita nih, pegangan kita bernegara hanya memperbolehkan untuk 2 kali bagi Pak Presiden. Tetapi saya pernah bikin statement juga gitu. Kalau memang kemudian rakyat Indonesia masih menghendaki, ya bisa aja kan amandemen konstitusi. Kan yang kita amanati suara kita nih wakil rakyat kan teman-teman yang duduk di legislatif sekarang gitu. Ya mereka harus menggodok dong perubahan. Ini argumentasi yang cerdas tuh begini itu. Jangan ini, nggak bisa ini gitu. Ya kalau memang 3 periode orang separuh plus 1 menghendaki, ketok palu ngapain kita? Yang bisa merubah undang-undang tuh yang duduk di Senayan. Soalnya kalau Pak Jokowi maju lagi, Anda yang dapat iklan banyak ya. Tapi jangan 9 lah sis Dea. Kenapa? Enak tuh genap 10 itu. Tambah siapa satunya? Benny Hidayat. Sudah kuduga. Ditinggal. Bukan Verdi Sambo. Nah, ini boleh jawab kedua sih. Sis Dea boleh jawab. Bung Yogi juga bisa jawab. Untuk Pilgub, Pilwakot, untuk PSI sendiri sekarang di Bengkulu itu udah ada bau-baunya. Mungkin saya jawab. Silakan. Jadi untuk Pilgub sama Pilwakot sama sih kurang lebih. Kita mengikuti yang strategi yang sudah dibuat oleh DPP. Kita manipulasi, kita buat, terapkan ke DPW juga. Jadi terakhir kemarin kita sudah mengeluarkan 15 nama rekomendasi untuk kandidat calon gubernur
Oh, 15 ya? 15. Nah, wali kota juga kita keluarkan 15. 15, oke. Nah, survei itu sebenarnya akan kita rilis setiap akhir bulan. Mungkin nanti bantuan sama teman-teman podcast Forum Bengkulu lah, kita kupas setiap Siap, bulan kan siap. bagaimana perkembangannya. Boleh. Tapi memang kita melakukan surveinya sederhana sekali dan itu dilakukan oleh tim-tim secara manual. Kita kan bikin video, Oke. ada 15 foto, nama langsung. Mas, nanti kalau pilgub nanti dilakukan pilih siapa? Oh ini saya pilih Pak si A misalnya katanya kan, udah langsung kita contohin. Jadi kalau kita berbicara keabsahannya kita sederhana aja. Metode surveinya sangat sederhana, dilakukan secara langsung, pakai baju PSI untuk promosi PSI selain sekaligus untuk rembu rakyat. Itu Gitu. keren bro, sekali lagi keren. Makanya anak muda tadi kan sama kayak Direktur Bank Bengkulu tadi bilang kan. Nah, anak muda ini udah harus digital semua katanya. Betul. Harus bermainnya ya enggak ini masa kalah sama Jorka. Terus Mbak ngomong apa kabar Mas Giring? Kabar baik. Kapan juga kesini Mbak? Oh, insya Allah. Nanti kalau insya kesini Allah. pokoknya tak tagih lu harus hadir. Insya Allah, insya Allah ya. Iya. Senang sekali Iya. pasti Iya, beliau iya. bisa hadir Siap. di sini. Iya. Karena banyak mau saya ceritakan itu sama beliau tentang lagu-lagunya itu kan menginspirasi banyak Cerita orang. kan, saya kunci dulu nih cerita atau curhat. Ini mumpung ada ini salurannya. Salurannya ya. Sesdea. Untuk ini sendiri ya, perkembangan di nasional sendiri tadi sempat bilang masih yang sudah berjalan paling tertinggi Pak Ganjar. Pak Ganjar, ya. Terakhir Sebelum- saya cek begitu ya. Ya. Di bawahnya mungkin Erick. Pak Erick Thohir ya, Pak Erick, ya. 33 terus. Tapi ya ini berubah ya. Berubah Terakhir terus saya ya. cek mungkin Tapi berubah. nomor Pak Erick. Betul ya. Tapi ini no baper ya? Iya. No baper. Saya tanya aja masalah PSI ini kayaknya kurang suka sama Anies itu kenapa? Nggak ada, kita bukan kurang suka atau tidak suka gitu ya. Cuman gini, kita PSI ini punya 8 legislator, which is satu fraksi di Jakarta. Sedangkan di tempat lain kita belum punya yang sebanyak 8 orang ini gitu ya. Iya. Nah, fungsi legislatif itu kan pasti mengkritisi bagaimana pekerjaan eksekutif benar Fungsinya atau tuh tidak. cuap-cuap bro, belum pernah jadi ketua DPR ya? Hah? Nampaknya Bro. belum pernah jadi ketua DPR ya kamu. Gini, coba bayangin, bro, mas-mas semuanya kerja setengah mati gitu, capek kan kerja, Ya. membayar pajak, kemudian uang yang dibayarkan pajak digunakan untuk penghamburan. Ya mohon maaf ya, sekarang belanja lem Aibon 500 miliar. Ya, Oh come on. benar. Betul. Sakit hati nggak kita kerja keras Sakit, gitu bro. kan? Pengen Pusing kayak gini kepala. banyak banget. Mana itu Nah, handphone? bayangin itu bro. Terus beli laptop 30 miliar setiap tahun. Mau untuk apa tiap tahun ganti laptop 30 miliar? Yang seperti itulah. Jadi gimana teman-teman kita ini nggak mengkritisi, kalau mereka diem aja kan nggak mungkin gitu ya. Mereka harus mengkritisi, mengembalikan supaya eksekutif itu bekerja pada jalannya. Tetapi pasti ada pertanyaan, kenapa Jakarta aja? Nggak begitu. Semua daerah 72 kita punya anggota dewan, semuanya begitu kritisi. Oh. Cuma memang karena mereka 8 orang, jadi suaranya lebih Kelihatannya kencang Lebih kencang. gitu. Dan lebih seksi. Nanti doain Bengkulu juga punya satu fraksi, jadi bisa lebih kencang Amin, juga kita. amin. Kan seperti itu. Amin. Jadi saya itu menengok argumentasi apa PSI di Jakarta itu dalam mengkritisi kebijakan Anies itu bagus. Karena zaman sekarang zaman kita bukan informasi kan. Iya. Jadi Iya. wakil rakyat itu harusnya kayak gitu gitu. Ini jujur ya, nggak ada karena saya bukan orang partai. Wakil rakyat itu harusnya seperti model PSI di Jakarta itu. Benar. Yang namanya mereka dibayarkan untuk mengawasi. Gitu. Betul. Mengawasi. Yang nggak wajar itu yang dikritisi. Cuap-cuap tadi itu salah satu tugas DPR itu digaji untuk cuap-cuap mengkritisi itu tadi. Kalau diam aja, Ya, Curiga. dan idealisme PSI teruji di Jakarta gitu. nah tapi ada pertanyaan gini, apa PSI ini kan baru, anak muda. Enggak, tadi belum selesai masalah Anies. Oh ya. Jadi mereka tidak suka Lu itu. puas, Anda? Kok saya jadi jubir malah. Jadi mereka tidak suka dengan Anies itu karena kebijakannya. Kebijakannya. Bukan dengan orangnya, bro. Sama orangnya. Itu harus saya klarifikasi ya. Tolong ya Anda catat itu ya. Sama orangnya mesra gitu maksudnya. Hah? Sama Anies tidak benci, tapi sama program dan kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat. Kan begitu kan? Betul, Tolong betul, bayar nanti ini betul, jubir. betul. Luar biasa. Biasa di luar ya, Mbak. Begitu kira-kira. Gitu ya, harus di luar. Enggak, tapi saya salut Mbak. Itu saya kan mantau waktu anggota DPR DKI itu mengkritisi kebijakan Anies. Iya. Itu kita ngawasi gitu. Termasuk mereka itu pejuang pluralisme. Pluralisme. Jadi mereka paling nggak suka politik identitas. Itu merusak persatuan dan kesatuan. Makanya tadi PS itu konsisten dengan keindonesiaan.
Paham? Oke. Nah, mungkin tadi nggak adil dong kalau kita cuma ngomongin Pak Anies ya. Menurut PSI sendiri, ya ini bau-baunya kalau misalnya Ganjar itu seperti apa bagi PSI? Untuk sampai dengan saat ini terus terang PSI belum mengendorse siapapun gitu ya, makanya kita membuka forum Rembuk Rakyat ini. Dari sini kita kemudian akan dengar siapa yang tertinggi, itulah yang akan kita endorse nantinya. Untuk sekarang kita terbuka dari 9 nama ini, siapapun yang mencuat pasti akan kita terima dengan baik. Aku mau cerita dikit tadi di nyangkut DKI, boleh ya? Banyak juga nggak apa-apa. Makin lama makin nyaman di sini dong. Pindah dulu. Jadi kritisi tadi yang dilakukan sama teman-teman DKI itu terjadi di mana aja gitu. Bahkan yang mungkin saya juga nggak tahu ya, terdengar nggak nih? Pasti belum dengar. Anggota DPRD kita di Kota Bandung 4 orang, satu fraksi juga, tapi karena mereka hanya 40 jadi fraksinya 4 orang. Mereka tuh walk out loh dari pengesahan anggaran untuk 2023 ya. Karena ya itu, bayangin aja, kenaikan 30%. Penggunaan kenaikan dong buat gaji, tunjangan, fasilitas. Jadi sama sekali tidak ada program apapun buat kemajuan zaman gitu ya, untuk apa pembangunan tidak ada, kesehatan tidak ada. Semuanya hanya hubungannya dengan fasilitas dan teman-temannya. Jadi kita walk out di situ. Sebetulnya aksi-aksi seperti ini mengkritisi, menjaga uang rakyat ya, kita sebutnya menjaga uang rakyat itu terjadi di mana aja. Cuman ya belum bisa sevokal DKI lah. Iya, karena jumlahnya. Buat Sisdia. Masih iring lah dia. Oh ya, gimana? Sekali lagi. Enggak, kalau mau nanya, enak di sini, nyaman banget ya. Banyak inspirasi ya. Banyak inspirasi. Ini kan podcast Kendak nih, Bay. Nggak ada di sini dah? Tidak, biarlah kamu aja. Kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya nanti. Oh jangan gitu. Kita jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jawabannya kalau kami disuruh masuk partai, no. Ngomong-ngomong sudah berapa menit? Belum kan? Masih. 35 menit. 35 Masih Biasanya ada 1 jam. Karena masih ada segmen yang lain ini. Nah, tadi kan kita ngomongin nasional nih. Nah, untuk Bengkulu sendiri Sebentar, belum selesai nasional. Belum selesai. Untuk RI-nya Mbak, Yes, itu yeah. apa namanya itu targetnya seperti apa gitu? Iya. DPR. Karena kan masih ada batasan PT ya? Masih 4%. Upaya apa untuk lolos dari PT itu kira-kira? Apa masang figur-figur atau apalah bagaimana? Iya. Pertama kita lakukan pendekatan secara statistik dulu. Kita hitung dulu sebetulnya. Jadi kita sudah petakan nih Mas, dari 77 dapil RI di mana sih kekuatannya PSI. Jadi kita hitung dengan statistik dan data. Kemudian kita sudah dapat kira-kira target kita 10,6 juta suara. Dan itu sudah kita petakan. Suara kita kantong-kantongnya di mana aja. Satu, berangkat dari data, kemudian ya itu tadi diperkuat dengan calon-calon yang kuat. RI sendiri kita belum membuka secara resmi pendaftaran, jadi masih seleksi lewat online ya, masukin formulir. Tetapi segera kita akan mulai, dan mungkin pernah tahu kalau penjurian Bacalek PS itu kita biasanya akan panggil interviewernya itu dari publik, tokoh-tokoh masyarakat, gitu. Itu emang kerennya PS. Tapi ini juga tadi saya sempat baca lupa saya karena ngeliat Sisdia nih. PSI ini saya lihat orang-orang isi di dalamnya itu artis, presenter, ya kan, wartawan, jurnalis ya, masuk ini. Dan apa cuma orang-orang itu aja? Habis apa dong? Maksudnya apa? Ya nggak ada apa? Maksud apa? Saya akademisi ada. Pengacara. Banyak Aku itu. agak suka, kamu tendensius banget pertanyaan. Ya. Tenang Mbak, aku bela Mbak. Kalau nggak tendensius kan, kadang nonton om. Nah maksud saya itu kan ada orang-orang itu, nah bisa nggak sebutin kayak di Bengkulu ini kan nggak tahu semua artisnya yang mana sih PSI itu, padahal banyak yang tergabung di situ kan. Kayak Mbak, kayak Sis kan pernah jadi presenter, pernah dikenal, sering masuk TV, apa ini ya artis-artis lain siapa aja yang tergabung di PSI? Ya ada beberapa tokoh yang barangkali ini yang paling lagi hits, Mongol Stress. Mongol Stress. Nah, Mongol tuh lagi.
Yang ini kan? Orang nggak ngomong. Iya ya. Stand up comedy. Stand up Stand up comedy. comedian. Saya suka lihat dia apalagi waktu podcastnya sama siapa tuh? Deddy Kobuser sama Ustadz ini loh. Habib siapa tuh? Jafar. Habib Jafar ya. Keren dia ngomongin apa? Bukan soal ini ya. Agama berbeda tapi mereka bisa ngobrolnya nyambung gitu. Iya. Toleransinya tingkat kita mungkin nggak sampai situ. Saya satu frekuensi sama beliau. Sama frekuensi ya. Sama tokoh siapa tadi namanya? Mongol itu. Karena logika berpikirnya itu Iya. harus Iya. Itu anak. pluralisme, itu tokoh pluralisme. Iya. Iya. Selain Mongol? Siapa nih yang dicari apa? Akademisi udah ya tadi ya, presenter ada apa dong? Enggak, misalnya presenter lain selain Sis Dea? Sis Isyana. Isyana Oh, Bagus Oka. iya. Setiap hari dulu kalau nonton TVRI, Iya. RCTI, ya. setiap pagi di seputar Indonesia. Ya. Mereka tergabung situ banyak ini ya. Kayak kami ini jurnalis, nah banyak jurnalis tergabung di Forum Bengkulu gitu kan. Nah yang kayak nasional-nasional ini tergabung di PSI. Artisnya siapa lagi selain ini? Giring kan? Dari artis Pikiran terus. ya. Kamu cuma tahu semua sih ya. Ya saya Bisa mengatakan mereka lah. entah Jangan terlalu dramatis kamu. gitu kan. Biar Siapa ini? Mereka juga punya rahasia perusahaan bro. Oh masih disimpan? Nggak mungkin semuanya Iya sih dibuka. sebetulnya, cuman saya nggak keinget aja saking banyaknya gitu ya. Tokoh-tokoh jadi semua spesial, semua Spesial. punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pakai telur apa enggak? Dua. Emangnya Indomie ya. Iya. Oke, untuk Bung. Oke. Yogi, sejauh ini untuk politisi-politisi yang mengharapkan dukungan dari PSI untuk maju pilkadanya ya, udah ada belum? Ya sebenarnya sejauh ini kita membangun komunikasi yang baik ya, baik sama caleg maupun sama kandidat-kandidat kepala daerah. Tapi memang kami menyadari betul bahwa PSI ini belum dijadikan pilihan utama. Artinya kami kan masih dijadikan pilihan kedua, ketiga. Nah saya memang ya menunggu titik balik itu. Yang saya pikir mungkin setelah PSI ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu, kemudian tadi dia juga berdasarkan optimisme PSI menyiapkan dua saksi ya. Dua saksi per TPS untuk mengawal DPP, menyiapkan dan support. Artinya kan caleg-caleg nanti akan dijaga suaranya sama dua saksi tadi, saksi nasional tadi. Nah harapan kita hal-hal seperti ini bisa membuat titik balik sehingga kita bisa dijadikan pilihan kedua ketiga, jadi mereka bisa jarak ke kita gitu kan, caleg itu ke kita atau pilkada menjadi kepala daerah dari PSI. Sudah ada beberapa, tapi memang kita nggak pernah publish ya. Karena kita kebanyakan belakang layar kalau seperti itu. Artinya belum ada yang di PSI untuk menentukan siapa gitu. Nanti kami nyalonin gubernur, kami dukung ini. Kami masih buka Lumbu Rakyat tadi. Lumbu Rakyat itu ada 15 nama. Salah satunya kan kandidat gubernur kita kan ada Pak Wahidin, Pak Ijasi, kemudian ada Pak Supratman, Pak Helmi, Pak Rektor Unihas. Oh bukan Unihas, Iya. itu juga ya? Pak Ferry kan. Iya. Pak Dadang, banyak ada 15 yang kami juga sudah membangun komunikasi ke mereka dan kami lempar ke rakyat intinya. Kami lempar ke masyarakat, silakan pilih. Ini ada menurut hasil pengamatan PSI internal kita, 15 kandidat ini layak untuk menjadi pemimpin Bengkulu 2024. Tapi memilih silakan masyarakat seperti itu. Keputusan tetap kita nanti. Artinya kita dibawa dia untuk dikirim update terus sama PSI ini kayaknya. Tapi Om, kayaknya ini mana botolnya lagi? Apa ini? Kalau ada botolnya. Ini podcast kendaknya baik. Oh, silakan minum. Oh, ya. Tapi nggak usah tuh. Sebelum masuk challenge, kami ada challenge tadi. Disampaikan namanya challenge ngupek. Ngupek itu bahasa Bengkulunya, bahasa Indonesianya ngumpat. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke situ, tadi saya sudah WA tuh nama-namanya. Om Giring ya? Tidak. Om Giring ya? For Presiden, enggak jadi. Closing statementnya sebelum kami masuk ke challenge. Oke, boleh. Terima kasih yang pertama-tama udah di-invite. Senang sekali berkenalan sama tokoh-tokoh hebat lokal. Saya percaya hebat dong. Saya percaya Bengkulu tuh banyak potensinya. Tinggal bagaimana mengelolanya. Pasti
teman-teman semuanya pengen dong Bengkulu lebih hebat lagi. Iya. Kalau bukan kita yang join di politik, maka mohon maaf, politik akan diisi oleh orang-orang yang satu tidak kompeten, kedua atau orang yang hanya ingin di situ untuk kepentingan dirinya, bukan ingin memperjuangkan Bengkulu gitu. Oleh karena itu kita nggak bisa diem aja, kita punya tanggung jawab untuk membangun kota kita, provinsi kita, negara kita. So please join di politik. Syukur-syukur tertarik dengan PSI gitu ya, tetapi paling tidak gunakan diri kita untuk berguna untuk hal yang lebih besar. So please join politik. Yes. Belajar bahasa Inggris bro. Sis dia bukan ngerayu kan gitu. Gabung lah Kalau saya gabung di politik Bengkulu nggak ada yang jadi wasit untuk berantem. Ya kan? Maksud kamu apa? Ya, maksud saya Dia punya kalau pasangan ya, berarti. saya masuk partai nanti ada Maksud juga politisi yang belum milih kamu nih. Masuk baik. Iya, biar berantemnya di sini berantem debat gitu kan. Benar-benar. Nah, kalau kita enggak Saya ini megang kartu UKW utama. Kalau masuk partai itu dicabut sama Dewan Pers nanti. ya saya Memang kita punya. konsisten mengawal demokrasi. Kita berjuang sesuai jalan kita masing-masing. Tujuan kita sama, bangun bangsa. Bukannya enggak minat. Ya kan? Gabung di Aku politik. tahu kamu sama banyak nawari manja ke partai kan? Semua orang bro, kita juga ditawari bro jika lu memilih. Bukan cuma kamu. Tolong please, itu hal yang biasa bro, zaman sekarang ditawari orang masuk partai. Cuma saya berpikir ulang setelah Sisden minta. Please deh jangan lebay. Oke, punya deh. Closing statementnya. Oke, untuk closing statement mungkin sederhana aja. Intinya kami dari DPW PSI Bengkulu sangat terbuka terhadap semua orang yang ingin terlibat di politik. Tadi si Sekjen sudah menyampaikan bahwa ayo pemuda kita terlibat di politik, kita bersuara di politik, kita harus berani dan secara sadar kita terjun ke politik. Dan bagi saya PSI, teman-teman DPP itu adalah manifestasi dari pemuda sebagai agen of change. Jadi pemuda sebagai agen of change di era saat ini ya harus berjuang di langkah politik dengan sadar, berani, dan idealisme tadi, membawa keberanian itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa kami DPW PSI Bengkulu promosi ini, mohon maaf, sangat terbuka kepada siapapun, tua, muda, punya uang, nggak punya uang, mahasiswa atau apapun jabatannya, kami sangat terbuka sekali. Di sini PSI menampilkan hal yang berbeda. Lihatlah ini Sekjen, kita nggak ada gap sama sekali, santai banget. Ya. Sama di DPW PSI Bengkulu juga dibuat seperti itu, hubungan antara ketua, anggota dan lain semuanya diberikan kesempatan yang sama, sehingga ya siapapun menurut saya saat ini, ayo kalau pengen membuat perubahan ya lakukan dengan nyata, dengan aksi nyata, yaitu salah satunya terjun ke dunia politik, entah jadi pengurus atau jadi caleg, seperti itu kan. Dan kami menunggu, bro-bro sekalian, kami tunggu semua orang-orang berani, pemuda-pemuda pemberani di Provinsi Bengkulu, kami tunggu kedatangannya di PSI Bengkulu. Terima kasih. Bro, belum tadi ada yang lupa. Itu kita belum tanya target di Bengkulu apa. Sekarang berapa kursi yang ada PSI? Oh iya, kemarin soalnya saya Tanya ngobrol Bengkulu bro, Iya. bukan forum nasional. Oke, berapa target? Untuk Provinsi Bengkulu. Enggak, peta politik hari ini bagaimana? Perolehan suara terus apa, dapat kursi ada nggak? Kita 0, Oh, 0. baik di Jadi, kabupaten berat maupun di aja. provinsi ya. Ya sebenarnya target kita nggak muluk-muluk. Mudah-mudahan setiap kabupaten itu dapat duduk satu kursi aja, itu sudah sangat-sangat luar biasa kalau bagi saya ya, itu pencapaian yang luar biasa. Andaikan bisa lebih, yaitu adalah ya nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau target cukup satu per kabupaten, kita menyadari betul tentang kekurangan-kekurangan kita. Tapi saya yakin dengan Per kabupaten apa per dapil? per kabupaten. Kabupaten bro. Satu kursi. Itu Kalau kasus Hanura kemarin satu dapil satu kursi kan? Ya. Sombong dia. Tapi apa apa? Ganti dia tuh pegang data. Oke, lanjut bang bro. ya. Jadi kami nggak muluk-muluk, tapi itu menjadi bukan target ya, itu menjadi kewajiban kalau saya. Kewajiban, ya. Artinya satu kabupaten satu kursi itu adalah wajib untuk PSI punya anggota dewan. Karena kenapa? Supaya dia bisa terlibat, supaya 2029 nanti PSI bisa punya kandidat-kandidat yang lebih potensial lagi. Dan kita nggak bicara tentang 2024 aja, tapi jangka panjangnya. Nah, kalau bicara lebihnya ya kita memang semua orang pengen lebih ya. Kalau di provinsi mungkin kita satu itu aja udah luar biasa banget saya kira untuk partai PSI dapat ya.
mudah-mudahan banyak yang hilap masuk PSI atau sadar nanti gara-gara foto cewek tadi yang di Ini argumentasi yang bagus seperti ini. Jadi tidak selalu orang pintar mau diajak masuk politik itu, orang gila pun kayak boleh gitu. Karena satu orang satu suara. betul. Orang gila kan? Mas Yogi, Bung Yogi. Kemarin itu ada ketua Hanura itu. Usia sambil promosi Hanura juga. Gak apa-apa, biar politik itu kan harus terbuka kan. Itu nyebut ada 4 figur nama yang layak jadi gubernur Bengkulu. Salah satunya perempuan. Perempuan ini namanya Bu Eni Khairani. Saat ini 4 periode duduk di DPD RI. Oh iya. Muhammadiyah kebetulan dulu dosen saya. Nah, ada 3 figur laki-laki yang dianggap layak jadi gubernur. Siapa kemarin? Bang Bro? Siapa? Helmi Hasan. Iya. Oh iya. Nah, yang terlintas di PSI kira-kira sampai yang kayaknya yang matching untuk ngomong itu sampai ya kok matching yang pas ngomongin masalah itu tadi calon gubernur itu. Calon gubernur. Yang layak tuh. Yang layak ya bagi Bung Yogi siapa? PSI gitu. PSI. Di antara 3 itu dan 4 satu perempuan itu. Ada 4 itu tadi ya, Iya. antara 4 itu. Kalau kami balik lagi, kami menyampaikan data apa yang diinginkan masyarakat. Makanya saya kadang-kadang secara terbuka menyampaikan bahwa PSI tidak egois harus mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau bagaimana. Kalau misalnya ada kandidat calon lain dari partai lain, kalau dia memang benar-benar bagus dikehendakin oleh masyarakat, kita akan dorong. Nah, dari keempat nama itu tadi, ya tentunya kami tidak bisa menjawab saat ini. Kalau menjawab saat ini bukan kapasitas saya sebagai PSI, karena PSI itu punya 3.500 anggota di Bengkulu. Artinya saya harus tanya satu-satu dong, supaya objektif jawabannya. Kalau ditanya saya pribadi, ya mungkin saya bisa menjawab pada orang ini kan, kemungkinan. Artinya itu harus dilemparkan ke rembuk rakyat internal. Tadi dia. Ya, PSI Bengkulu dulu. Saya seperti lupa itu. tadi ada. Tapi empat-empatnya bagus kok, empat-empatnya bagus. Empat-empatnya bagus ya. Empat-empatnya bagus. 3.000 anggota ditambah 6.000 saksi 9.000. Kalau mereka punya keluarga, anak bini, kerabat itu udah dapat 1 kursi di PRRI. Amin. Amin. Meskipun aku nggak lulus mata kuliah statistik kan, belum lulus kan. Tapi durasi ya. Tinggal ini Sudah cocok itu bro, itu juga bagaimana cara kita menghitung ini. Iya, Boleh ini benar, sepertinya luar biasa. Kalau pengamat luar biasa. dia dijadikan host untuk itu karena saya nggak bisa dia pegang data soalnya. Cukup satu keluarganya aja udah cukup itu. Iya. Benar. Keluarga om berapa? Satu kakak berapa orang? Kalau keluarga saya itu 3 istri. Jawab Nah itu. daripada saya mau mencalon banyak mantan kuliah dulu. Saya itu semua. Kan popularity dulu kan. Kalau satu orang yang tahu kenal sama saya. Berarti nggak ghosting ya? Bung, saya lupa tadi. Sempat saya nanyain di awal tadi, saya mau tanya, Bung Yogi, kira-kira kalau untuk maju pilgub siapa apa enggak? Kalau saya tentunya masih terkendala umur ya, karena di 2024 saya masih 29 tahun. Saya rasa pilgub itu harus 30 tahun, itu satu. Saya rasa itu udah diatur sama undang-undangnya. Dan saya kira kita terlalu cepat mendapat kesetujuan jabatan itu juga nggak bagus. Artinya saya menikmatin banget proses saya. Dan saya yakin akan ada waktunya, waktu yang paling tepat untuk saya diberikan amanah itu. Kalau entah di posisi manapun. Maju pilwakot? Sama seperti itu juga. Enggak mau juga? Intinya kalau saat ini saya ingin mendedikasikan diri saya untuk membantu DPP mencapai PT. Intinya mau duduk atau tidak duduk DPR RI, saya ingin saya nggak duduk nggak apa-apa. Yang penting saya ingin mengantarkan teman-teman DPP PSI atau se-Indonesia itu ada di Senayan. Karena saya yakin kalau PSI ada di Senayan, itu gaduhnya setiap hari. Jadi serunya kita tuh luar biasa. Kami di sini nggak apa-apa kan? Sidang DPR itu bakal seru terus. Seru terus itu. Apalagi menteri-menteri itu pasti yang paling banyak menghabisi PSI. Itu sejarah baru juga. Biasanya kan yang ke DPR RI ini, itu kan partai-partai yang sudah ini semua. Tapi kalau misalnya Bung Yogi maju DPR RI dan lolos, itu bukan luar biasa di luar. Intinya kalau kami selalu sampaikan kepada anggota, ya hanya karena itu berat bukan berarti itu mustahil. Itu aja. Bola ini kan bunda. Saya mau nanyain soal maju pemilihan bupati, tapi itu udah ngunci ya. Ngunci itu nggak boleh. Ngunci ya? Itu nggak boleh. Jangan dibuka. Bro. Jangan dibuka. Apa udah kapok karena kemarin nggak jadi maju? Bukan, karena sebenarnya tim dan masyarakat masih menghendaki itu ya. Tapi seperti yang saya sampaikan, kita harus mengetahui bahwa ada yang namanya kebutuhan, ada yang keinginan. Oke. Mencalonkan bupati adalah keinginan saya.
Oke. Tapi kebutuhan PSI saat ini adalah mendulang suara Madani. Dan saya harus melakukan. Beliau ini anak muda yang mau belajar. Itu apresiasi saya gitu. Nah, artinya kegagalan segala macam itu dijadikan iktibar, pelajaran. Bahasa Arabnya itu iktibar. Oke. This time waktunya kita ngupek celeng. Sis Dea biar mengimbangi, saya coba dulu di Bung Yogi dulu ya. Iya, siap. Nanti soalnya ini agak nasional. Sis Dea Jangan bertele-tele lah. Tadi ada yang dilaporin YouTube. Yang nggak apa-apa resiko lah. Kita ngomongin orang setiap hari, dilaporinnya resiko. Kalau orang sini kan gampang kita ngurusnya. Kita mulai dari ngupein yang lokal ke Bung Yogi. Ngomongin orang ini, pendapat Bung Yogi satu kalimat dan jawabnya harus cepat. Oh, Paham ya? paham. Boleh satu kata, boleh satu kalimat. Boleh satu kata, boleh. Misalnya begini, Bro. Baik. Giring Niji, keren abis. Oh, masih satu kalimat. Ahmad Dhani, misal kan? Kan begitu gitu. Karena tahu kan? Kau tidak aja yang nanya tadi ya. Enggak lah. Harus siapkan kalimat-kalimat bagus ini. Pak Paros, betul nggak? Normal ya? Oke. Satu. Om, lanjutin Om. Yang lokal dulu Om. Saya sebut namanya. Kalau nggak kenal, ngomong aja nggak kenal. Ya. Jadi kita harus fair gitu. Stop gitu ya, nggak tahu gitu ya. Nggak tahu, nggak kenal, nggak memikir gitu. Challenge pertama untuk di UP, Usin Sembiring. Pintar. Pintar apa salah? Pintar. Soalnya dia promosi main teknologi luar biasa. Saya lihat walaupun Kenal ya? saya kira saya udah yang benar-benar Itu manfaat. saingan Ternyata PSI. dia. Saingan PSI di medsos, Bro. Ya. Khusus Bengkulu ya. Ya. Di medsos ya. Jago ya? Aktif. Nah, kita profil kan. Siapa? Nggak ada, kamu kirim nih ke BA mana? Aduh. Salah kirim, jangan. Salah kirim saya. Tinggal fokus kan. Aduh. Gara-gara si semuanya. Oke, yang kedua saya lanjutin dulu sambil masuk dapatnya. Oke. Oh iya. Dempo Exler. Pejuang. Saya kenal dia udah lama itu. Udah lama dan saya tahu dari awal-awal dia baru mau jadi DPR. Dari awal. Tanpa baliho, hanya berjalan siang dan malam, memanfaatkan potensial SDM yang ada. Jadi saya bilang pejuang. Patut dicontoh untuk semua mahasiswa yang suka bersuara. Lanjut dong. Helmi Hasan. Helmi Hasan dia lebih ke apa ya bahasanya itu religius ya, tapi lebih ke di atas pintar apa itu Serius, kamu ngomong religius? Siap. Oh ya. Siapa? bijaksana ya, sorry Bijaksana. Ya. Bijaksana. Selanjutnya Ros Jonsa. Terus Jongsa berani Berani tetapi. Lanjut dong. Gusnan. Pasti tahu Gusnan. pinter ya. Pinter juga. Ada saya kalah soalnya. Saya mengakui kalah. pinter ya, pinter. Oke, lanjut Ferry Ramli. Ramli penyayang mungkin ya. Penyayang. Ya, memang ada penyayang. Oh iya. Saya termasuk disayang. Sering dikasih duit. Karena duit Andre saya. Lanjut dong. Pak Supratman, mantan Kapolda. Pejuang juga. Pejuang Jelas itu Bisa pejuang. jadi jenderal. Jadi jenderal kan. Jenderal bintang 2 ya. Salah satu Rohidin kebanggaan. Mersya. Pintar. Pintar juga. Sama berarti kemarin kan. Lanjut dong. Teddy Wahyudi. Baik. Baik. Ramah lah apa ya namanya. Memasyarakat seperti itu. Sosial. Ros. Sampaikan sama Bang Deddy itu dipuji sama Ketua PSI. Bang Deddy bermasyarakat. Baik. Kepanjangan Elva Hartati. Mungkin pinter ya, saya kurang terlalu mengenal ya. Kurang Nama kenal banget. Oh. Tapi belum pernah melihat sosoknya, ketemu langsung atau ngobrol belum pernah. Kayak mungkin karena dia bisa jadi ketua partai, mempertahankan kedua tahtanya dia ya pasti pintar untuk kemampuan itu kan. Oke. Lanjut dong. Patriana Sosialinda. Penyayang juga. Penyayang. Dia ibu yang baik. Yang baik. Yang baik. Oh, baik. Tuh Mbak Linda. Ya baik Stan. Baik tadi ya. Ini selanjutnya Fahrul Shah alias Aul.
Emang apa kan nyebut dia nyalon wali kota ya di kemarin ya? Nyalon wali kota ya? Hah? Oh nyalon wali kota ya? Nggak tahu saya. Di sini ditulis humas Ini pasti ada yang request ini. Oh, Saya curiga ini. humas ini. Humas ini. Oke, Bang Aul. Friendly. Friendly. Dia menerima berteman dengan baik ya. Oh. Dengan saya aja dia terima, padahal kita bukan siapa-siapa kan. Dia tetap menghargai kita dengan baik, menerima dengan baik. Tolong Pak Umas sampaikan sama Bang Aul. Sudah ketemu. Lanjut dong. Bahaya ternyata. Aryono Gumai. Kita pejuang ya dia mungkin. Jual ya. Jual. Pejuang. Ya. Jual juga ya. Akan berjuang. Yuda Baros. Semangat. Semangat. Semangat ya. Oke. Ya, jadi Mbak Sis, Iya. ada humas kita ini namanya Yuda Baros. Masih muda, belum menikah kan. Ganteng. Dan Itu aja dulu. beruang. Ya. Sumardi. Sumardi pintar kan? Pintar ya? Ya kalau nggak pintar nggak jadi Nggak jadi sekda, nggak jadi caretaker wali kota kan. Jabatannya banyak Pak Sumardi, luar biasa. Pak Mian. Panutan gitu. Panutan. Panutan. Lawan kota kosong kan? Oh, Enggak iya. panutan. Kota kosong menang ya. Terlalu panutan dalam berpolitik gitu. Panutan. Keren kan? Ya. Kopli. Panutan juga. Panutan juga. Saya pertama ketemu sama dia tuh waktu dia mau maju calon bupati, ketemu di Sekrepan sama Dempo juga kan. Oh. Saya tahu betul perjuangan beliau dan berhasil. Berhasil ya. Jadi itu keberhasilan itu harus jadikan panutan. Oh. Kita harus berhasil juga. Ahmad Kennedy. Bangga. Penyayang, Bapak penyayang. pembina, Tengku Zulkarnain. pembina juga. Banyak nasihat-nasihat baik yang diberikan. Tadi baru ketemu di warung Palembang. Iya. Berarti udah mau malam-malam. Iya. Ini kami sebut ini tadi itu Sulkajodo tadi, sorry, yang di warung Palembang itu Siap, Sulkajodo. Bang Bang Zulkarnain. Jodo tadi ya. Ya kebetulan memang selanjutnya Zulkarnain kakak juga. Salah dia. Iya. Mas. Sama berarti Sama jawabannya. ya? Sama jawabannya. Iya. Oke, itu yang terakhir tadi. Kami sengaja buat beliau UPI politisi-politisi dulu ini biar besok dia gantian mereka yang UPI Bung Yogi. Iya. Masuk ke SIS. Oke, SIS. Siap. Hati-hati. Jangan salah. Ini satu kata atau Iya. satu kalimat. Siap. Untuk pertama, Ganjar Pranowo. Calon presiden. Ya kan? Ganjar dong. Kunci itu. Kunci. Ridwan Kamil. Salah satu calon presiden. Kalau presiden juga. Mbak Megawati. Ibu bangsa. Ibu Ibu bangsa. Aku mantan presiden sih. Oke. AHY. Calon presiden. Sosok anak muda yang hebat. Hebatnya. Keren ya memang. Harus Kok nggak ada kita- yang di UP ini muji semua ini. Zulkifli Hasan. Bapak Mendak yang hebat. Tidak dapat UP. Minyak goreng kemarin jadi masalah. Beberapa saat kemudian sekarang membaik. So, Karena kalau benar-benar fair mendukung. dong. Harus pada. Ya, tenang sekarang nggak ada mak-mak ngamuk lagi kan masalah mie goreng. Betul. Iya. Harga sudah semakin turun. So, dia Saya berhasil. telepon istrimu loh nanti. Bener nggak minyak goreng? Lanjut dong. Anies Baswedan. Bapak Gubernur. Bapak Gubernur. Itu doang. Kan satu kalimat. Muji. Apa nggak berani? Sebenarnya gini, barangkali ya, saya nggak ngerti kenapa teman-teman media itu emang sukanya kalau kita tuh yang negatif gitu. Memang betul itu. Tapi percayalah, kalau dia melakukan sesuatu yang baik, kita juga memuji loh. Jadi kita tuh pada Tolong porsinya. baca yang lengkap. Masalahnya, Jangan sepihak. saya ini kalau jawabannya Bapak Gubernur, saya kayak nanya sama anak sekolah. Ya itu dia tadi Itu penjelasannya. strategi politik, bro. Emang jago retorika ya. Mantan presenter dilawan. Jokowi. Saya melihat figur Pak Jokowi itu terus terang extraordinary person, orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia betul-betul bisa membuktikan bahwa politik itu bisa berasal dari siapa saja, from no one to hero. Itulah sosok Pak Jokowi, merubah semuanya. Dulu kita kalau berpolitik pasti
dia harus punya jabatan tertentu ya yang tinggi-tinggi itu, atau anak dari terah tertentu, betul nggak? Betul, betul, Semua betul. mantan presiden kita seperti itu gitu. Betul. One day ada seorang tukang kayu jadi presiden, dan itu merubah semua perpolitikan Indonesia, membuat orang jadi punya harapan, oh saya tuh bisa toh. Itu terjadi gitu. Jadi saya terus terang kalau bicara dengan Pak Jokowi lebih daripada merinding gitu, itu betul-betul saya rasakan. Begau, Ya apa? begau. Tapi baru ini saya nanyain Jokowi panjang banget jawabannya. Ini ada apa ini? Overtime ini. Soalnya pada wong Solo. Solo ya. Nah, ada betul itu. Iya bro, kami bangga sama itu. Tetangga kami, itu yang kau tahu. Oh gitu. Tetangga kami di Jawa Tengah. Jadi provinsi kami itu provinsi yang luar biasa. Habis ini Pak Ganjar, ya kan, figur yang fenomenal juga, ya. Gitu aja. Regenerasinya nggak habis sih. Ayo Om, Kita sampean. tes tadi Jokowi agak panjang ini. Pak Prabowo Pak Prabowo seorang yang sangat berkarisma. berkarisma. Ya, Wajar. saya percaya Pak Prabowo itu mungkin salah satu orang yang akan terus menjaga persatuan bangsa gitu ya. Perpolitikan Indonesia ini banyak digiring, tadi sudah disampaikan politik identitas tertentu dan lain-lain. Tetapi saya percaya Pak Prabowo ini yang bisa menjaga kebinekaan Indonesia. Dengar tuh bro. Habib Rizik. Loh, kok beda ekspresinya? Mikir dulu atau ngopi dulu deh. Minum dulu nggak boleh. Seorang yang berani, barangkali begitu ya. Berani, Iya. luar biasa. Iya. Saya udah nelen kopi kirain panjang tadi. Giring. Bro Giring ini orang yang sangat people person, orang yang sangat berkarisma. Beliau itu betul-betul orang yang once kita punya hubungan bertemu satu meja gini, saya tidak pernah bertemu orang yang kemudian sudah duduk satu meja kemudian menyaksikan kehebatan beliau gitu ya. Banyak orang yang saya tahu begitu ya, kita lihatlah di komen-komen secara netizen julid gitu. Tetapi coba deh dudukan orang-orang tersebut dengan Bro Giring. Dia akan mendapatkan aura positif, dia akan tertransfer gitu loh energi positifnya, bahwa dia orang yang sangat care dengan orang lain dan genuine, orangnya itu tidak dibuat-buat, orang yang betul-betul peduli dengan orang lain apa adanya. Ayo dong. Pak Mahfud MD. Cendekiawan hebat. Pak Mahfud tuh salah satu interviewer kita, salah satu panelis kita buat Panelis. RI. Nggak tahu dulu Untuk Mahfud. pernah di interview Pak Mahfud nggak? Belum ya? Belum. Insya Allah 2024 caleg RI kita juga nanti akan diinterview oleh Pak Salah Mahfud satu yang lagi. Pak interview. Mahfud sudah bersedia. Udah bersedia. Bu. Iya. Puan Maharani. Pak Puan adalah orang yang sangat menginspirasi. Iya, menjadi seorang perempuan bisa mencapai berbagai macam posisi dengan berbagai macam orang berpandangan dia kan ada di posisi itu karena orang tuanya. Itu tidak berat, itu berat sekali. Saya yakin itu tidak mudah gitu. Tetapi dia conquer everything. Dia menjadi DPR RI, semua berjalan dengan baik. Benar. Dia menjadi Menko Kesra, semua baik. Dia tidak pernah punya catatan record merah apapun loh. Tetapi hanya karena dia seorang perempuan, saya harus terus terang ya mengatakan, karena dia seorang perempuan dan karena dia anak penggede partai, maka orang menganggapnya dia di situ karena privilege-nya dia. Tapi tidak. Saya rasa banyak ya tokoh-tokoh lain anak pendiri parpol, tetapi tidak bisa shining as her. Dia menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan dia bersinar. Masih panjang jawabannya, nanti saya matiin mic-nya. Mau matiin mic nggak? Enggak ya? Erlangga Hartarto. Seorang yang sangat pintar ya. Saya baru-baru ini bertemu dengan Pak Erlangga dan saya ngobrol cukup panjang, senang sekali. Memang pintar, karena beliau ya? sangat-sangat pintar. Iya. Saya baru tahu ini. Iya. Itu betul.
ya dia sekolah di sekolah terbaik di Amerika gitu ya, belajar ekonomi. Jadi ketika bekerja sesuai dengan bidangnya ya dia memahami sekali gitu. Oke. Surya Paloh. Guru, saya menganggap Pak Surya itu guru. Guru. Ya. Oke. Mau pernah ngajar kamu? Saya suka belajar dari Pak Surya, terutama ini belajar berpidato ya. Pidato, ya. Wah luar biasa beliau kalau berpidato. Rohidin Mersyah. Saya tidak kenal secara pribadi. Secara pribadi nggak kenal, Tidak kenal. tapi tahu. Tahu. Ketemu tadi. Iya. Saya menganggap Pak Gubernur itu apa ya? Bahasa Jawanya sangat grapyak gitu loh Mas. Ya, memang nonton tiang ini gue mbak. Terus Baru bertemu berapa saat, tetapi kita bisa ngobrol banyak gitu. Jadi orangnya tuh low profile gitu ya, terus sangat hangat dengan orang lain. Oh gitu. Senang sekali saya tadi bertemu. Pak Gubernur. Hangat itu karena nggak ada AC atau? Oke, lawannya Elmiasa. Belum kenal. Iya. Mau dikenalin? Boleh sekali. Boleh. sekali. Om aja yang kenalin Om? Enggak. Saya dikit aja yang kenalin ya. Beliau itu adiknya Zulkifli Hasan. Oh, Wali kota, orang wali kota Bengkulu. kalau anaknya saya kenal Mbak Putri. Anaknya Mbak Putri. Sandiaga Uno. Seseorang yang berpikir secara sangat, dia pebisnis ya, jadi very smart, itu very smart person. Very Ya. smart. Erick Thohir. Pak Erick ini apa ya? Barangkali kata yang paling pas adalah panutan menurut saya. Panutan. Iya. SBY. Waduh, hormat Pak SBY, Pak SBY. Siap. Itulah pacitan bro, tetangga. Ahok. Ini next nih. Ahok, nggak ketulis. Ahok deh. Ahok. Ahok itu salah satu panutan juga yang luar biasa, merubah perpolitikan Indonesia ya, yang tadinya tidak boleh ada diskriminasi lah terhadap etnis tertentu ya, kemudian dia mendobrak itu semua. Oke. Om, lihat. Rocky Gerung. Rocky Gerung seorang politisi yang saya hormati segala pendapatnya gitu ya. Tapi barangkali mungkin di beberapa hal kita sering berbeda pendapat. Beliau politisi ya? Ya politisi lah, pengamat politik Pengamat. sekaligus ya politisi juga. Layak maju presiden nggak itu? Uncu Luhut. Luhut Panjaitan. Oh, Ucu. Oh, Uncu Luhut. bukan tulang ya. Ya, susah saya menggambarkannya karena saya sangat-sangat mengapresiasi kerja beliau gitu ya. Jadi Pak Luhut barangkali adalah salah satu panutan yang luar biasa. Bangsa ini kalau tidak di-lead gitu oleh Pak Luhut, terutama dalam mengatasi COVID kemarin gitu ya, saya rasa kita akan berantakan sekali gitu. Secara ekonomi Indonesia sangat baik, secara sekian ratus juta orang loh yang harus di-manage dengan penyakit wabah, tetapi kita survive. Sangat berterima kasih, hormat saya kepada Pak Luhut. Kapolri sekarang Sigit Listio. Seorang pemimpin yang hebat di saat polisi sedang dalam mata semua orang begitu ya, semua mata memandang. Saya rasa posisi beliau sedang sangat tidak enak sekarang, tetapi beliau saya rasa bekerja pada porsinya, mencoba menjaga agar kasus ini bisa cepat selesai. Gatot Nurmantio. Saya respect terhadap beliau dan pencapaiannya. Pak Andika Prakasa. Orang yang sangat hebat, orang yang visioner, dia punya cita-cita yang konkret lah untuk bangsa ini. Nah, ini ada dua lagi nih, satu Siapa kata lagi? aja. Siap. Sri Mulyani. Sri Kandi Indonesia. Sri Kandi Indonesia. Najwa Shihab. Waduh, sama juga kan? Dua-duanya Sri Kandi Indonesia. Sri Kandi Indonesia. Yes. Oke. Itu cukup ya? Cukup. Udah 1 jam lebih. Lebih banyak ya? Lebih banyak nih. Lumayan banyak. Gratis ini berarti ditambahin. Oke, itu tadi bahasan kita, closing statementnya juga udah
Nah, karena tadi panjang lebar kita ini karena menarik untuk dibahas lagi dan mungkin kayaknya Bung Yogi mungkin next kita Siap. bisa ini lagi ya. Siap. Nah, kalau kesini lagi Insya Allah, kalau diundang saya datang. ya. Udah Om? Cukup? Itu tadi bahasan kita. Dan tentunya kita akan kembali lagi di channel Forum Bengkulu ini karena channelnya Sekendaknya baik. sekendaknya baik. Dem. Ini udah malam, udah pada lemes. Sudah. Eh, Matikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.